Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana keadaan saudara? Saya harap saudara dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, sama seperti imanmu, tetap teguh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, bulan ini saya ingin menyampaikan pesan Tuhan yang akan melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan di bulan yang lalu. Kalau saudara masih ingat, saya sudah menyampaikan 3 hal bulan yang lalu. Yaitu yang pertama adalah jangan terpikat oleh apapun juga di dunia ini. Yang kedua, jangan kita mencintai apa yang tidak bisa mencintai kita kembali. Dan yang ketiga adalah jangan mencintai siapapun lebih daripada Tuhan itu sendiri. Nah, bulan ini saya ingin melanjutkan. Saya ingin mempertajam apa yang saya sampaikan bulan lalu. Dan saya harap ini bisa menolong saudara untuk bisa mengerti maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara. Baik, saya akan ambil dari Injil Matius 22 ayat 34 sampai 40. Saya akan bacakan buat saudara. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung semua hukum Taurat dan kitab para nabi." Dahsyat saudara ya. Jadi ternyata dari semua apa yang ditulis oleh para rasul, apa yang ditulis oleh para nabi, dan semua isi daripada hukum Taurat bahkan Injil, sebenarnya cuma tergantung pada 2 hukum itu. Yaitu yang pertama, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kedua, kasihilah sesamamu manusia. Nah, jadi hari ini saya ingin sampaikan begini saudara. Untuk menyambung yang bulan lalu kan, saya katakan jangan sudah terikat oleh apapun yang ada di muka bumi ini. Karena memang hidup ini tentang Tuhan sebenarnya. Hidup ini dari Tuhan dan untuk Tuhan kembali. Maka itu Tuhan Yesus katakan yang pertama dan yang utama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Maksudnya begini, saya berikan satu poin untuk yang pertama begini. Segala sesuatu di dunia ini hanyalah alat bantu atau sarana untuk kita bisa mengerti, kemudian menerima dan merasakan kasih Tuhan, sehingga kita bisa mengasihi dia nantinya. Jelas ya? Saya ulangi ya. Jadi segala sesuatu apapun yang bisa saudara sebut di bumi ini, semua itu cuma sarana saja. Untuk akhirnya saudara lewat itu semua bisa mengerti, kemudian bisa menerima. Dan yang lebih luar biasa bisa merasakan bagaimana Tuhan itu mengasihi kita. Waktu saudara bisa merasakan bahwa Tuhan itu mengasihi saudara, barulah saudara bisa mengasihi dia balik. Maka itu poin yang kedua, saya katakan jangan mencintai apapun di dunia ini yang tidak bisa mencintai saudara balik. Betul kan? Sebutkan apa yang bisa mencintai saudara balik dari yang saudara cintai. Yang bisa cuma manusia dan Tuhan. Selebihnya tidak ada yang bisa. Nah, untuk itu saya mau katakan begini. Saya mau beri contoh. Saya tadi katakan semua apa yang bisa saudara sebut di muka bumi ini, semua adalah mengarahkan saudara untuk bisa merasakan kasih Tuhan, untuk bisa mengerti, untuk bisa menerima, dan akhirnya ujung-ujungnya untuk saudara bisa mengasihi dia kembali. Apa itu? Contoh ya. Saya ambil contoh nih. Tentang kekayaan. Saudara pasti suka kan? Tentang materi, tentang keuangan. Apakah itu bicara tentang kasih Tuhan? Apakah itu bicara atau alat bantu untuk kita bisa mengasihi Tuhan?
Bukankah Alkitab mengatakan akar daripada segala kejahatan adalah cinta akan uang? Nah kan, uangnya nggak salah saudara. Uangnya dibuat Tuhan sebenarnya untuk membuat saudara bisa merasakan kasih-Nya. Tapi karena uang itu punya kemampuan yang powerful, kita kebablasan. Kita nggak membuat uang menjadi cuma sekedar jadi sarana untuk bisa merasakan kasih Tuhan, tapi kita malah jatuh cinta dengan uang. Dan itu akar atau awal mula daripada segala kejahatan yang akan muncul di kemudian hari. Nah, saya mau kasih tahu. Kitab Pengkhotbah menulis begini. Sebagai contoh. Pengkhotbah 6 ayat 1-2. Dikatakan begini. Ada satu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan satu apapun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jadi, kalau ada orang yang tadi saya berikan contoh, waktu dia dipercaya, waktu dia mendapatkan kekayaan, dipercayakan kekayaan oleh Tuhan dalam hidupnya, dan dia mulai jatuh cinta dengan kekayaannya, bukan pemberi kekayaannya. Dikatakan oleh kitab Amsal itu seperti orang yang cuma dapat kekayaan dengan jerih lelahnya, dengan segala kemampuannya dia mengumpulkan, tapi tidak bisa, tidak punya kuasa, tidak mendapatkan karunia untuk bisa menikmati kekayaan itu. Dan yang lebih mengenaskan, orang lain yang bakal menikmati segala sesuatu yang dia kumpulkan itu. Nah, ini sudah bisa bayangkan ya, jangan sampai kita terjebak dengan hal-hal yang semacam ini. Nah, sekarang saya kasih tahu. Contoh yang kedua saya bacakan begini. Apabila kita dipercaya, nah sebenarnya Tuhan nggak mempercayakan kepada kita kekayaan. Tuhan tidak pernah memberkati kita kekayaan sebenarnya. Nah, Dia memberkati kita kemampuannya. Dia memberkati kita potensinya. Dia memberkati kita bakat-bakat, talenta-talenta yang bisa kita pakai nantinya untuk saudara mendapatkan kekayaan tersebut. Ya. Jadi, apabila kita dipercaya kemampuan untuk memperoleh kekayaan, kemudian kita menggunakan kekayaan tersebut. Kita menggunakan kemampuan tersebut untuk memperoleh, untuk mendapatkan kekayaan. Dari situ muncul kesadaran kan, bahwa saudara bisa mendapatkan itu semua karena Tuhan. Dan waktu Tuhan memberikan itu kepada saudara, Dia memberikan kemampuan, kemudian Dia memberikan kesempatan untuk saudara menggunakan kemampuan tersebut. Akhirnya saudara bisa mengumpulkan, mendapatkan kekayaan. Saudara juga akhirnya bisa mendapatkan pengetahuan, pengertian untuk apa itu semua diberikan. Betul kan? Untuk apa semua itu diserahkan kepada saudara. Pasti ada maksud Tuhan di situ. Tapi yang pertama-tama yang saya yakin, kalau saudara sadar bahwa itu semua datangnya daripada Tuhan, kemampuan itu, pertama-tama saudara pasti mensyukuri terlebih dahulu. Karena tidak semua orang punya kemampuan yang sama seperti yang saudara dapatkan kan. Saudara bisa mensyukuri dulu, saudara bisa merasakan dulu betapa Tuhan mengasihi saudara, sehingga Dia mempercayakan kepada saudara kemampuan itu. Sehingga saudara bisa memakai kemampuan itu untuk memperoleh kekayaan, sekalipun punya tujuan. Tetapi minimal, pertama-tama saudara ikut menikmati terlebih dahulu. Betul gak? Nah, itu yang akhirnya mendatangkan syukur sebenarnya. Bahwa saudara diberikan oleh Tuhan hak yang istimewa. Bisa menikmati kekayaan tersebut. Tapi jangan lupa, kalau saudara percaya itu titipan, itu sesuatu yang dipercayakan Tuhan, saudara pasti akhirnya juga akan cari tahu untuk apa itu semua dipercayakan dalam hidupmu. Bukankah itu yang paling penting? Nah, kalau itu ada pada kita, saya yakin dan percaya, kita tidak akan terjebak di dalam yang namanya cinta akan uang. Tapi kita justru mensyukuri akan banyaknya uang.
yang dipercayakan dalam hidup kita karena kita diberikan kemampuan untuk memperolehnya. Dan waktu itu terjadi, kita akan juga menyadari bahwa ada misi, ada tugas yang harus kita selesaikan lewat apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tapi yang pertama-tama, sekali lagi, saudara sudah mengerti, menerima, dan merasakan betapa Tuhan mengasihi saudara dan saya pada waktu sudah menyadari itu semua. Nah, jadi masa susah sih mengasihi Tuhan kalau sudah seperti itu? Kan enggak ya? Memang Tuhan enggak kelihatan. Banyak orang mengatakan bagaimana bisa mengasihi Tuhan? Tuhan enggak kelihatan. Betul. Tapi dia bisa dirasakan kehadirannya. Bisa dirasakan karya-karyanya. Bisa dirasakan cintanya dalam hidup kita. Kalau kita menyadari bahwa segala sesuatu apapun di muka bumi ini yang bisa kita sebut, semuanya itu cuma alat bantu untuk saudara bisa menerima, merasakan, dan menikmati kasih-Nya dalam hidup kita. Sehingga kita akhirnya bisa merespon balik, mencintai Dia balik dengan tulus. Nah, itu yang pertama yang saya mau bagikan hari ini. Kemudian yang kedua, saya mau kasih tahu buat saudara. Yang kedua adalah begini. Wujud kasih kita kepada Tuhan adalah kesanggupan menerima dan mengasihi sesama seperti Allah mengasihi kita. Nah, jadi gini saudara. Kita nggak bisa cuma mengatakan atau menyanyikan atau bahkan mungkin membuat sebuah lagu sebagai bukti bahwa kita mengasihi atau mencintai Tuhan. Coba, saudara yang punya pasangan hidup di rumah masing-masing. Saudara boleh katakan ke pasanganmu 1 hari 12 kali. Bahkan mungkin kalau saudara bisa bermain musik, bisa menciptakan lagu, saudara bisa buat lagu untuk pasangan hidupmu yang menyatakan cintamu kepada dia. Tapi kamu gak pernah memberikan atau membelikan apa-apa buat dia. Saya mau tahu, bisa tahan berapa lama? Atau dia bisa tersenyum gak dengan perkataan dan lagumu itu? Menurut saya, dia akan bosan dan dia tidak akan percaya lagi. Sama halnya dengan Tuhan. Waktu kita mengatakan bahwa kita ini mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan dengan segenap hati kita, karena kita sudah merasakan kasih-Nya, kasih itu butuh dibuktikan. Cinta saudara kepada Tuhan butuh dibuktikan. Nah, luar biasanya, Tuhan memberikan objek, betul kan? Karena Dia tidak kelihatan dan Dia tidak membutuhkan apa-apa dari kita. Maka itu Dia memberikan objek untuk saudara bisa mengasihi sesama. Untuk saudara bisa membuktikan kasih-Nya terhadap Dia lewat sesama. Maka itu saya katakan tadi, wujudnya adalah kesanggupan saudara menerima dan mengasihi sesama seperti Allah menerima dan mengasihi kita. Nah, maka itu, nih saya kasih contohnya aja. Di Matius 18 ayat 21 dan 22 dikatakan begini, dari TSI ini ya saya bacakan. Lalu Petrus mendekati Yesus dan bertanya, Tuhan, kalau saudara seiman saya terus melakukan kesalahan kepada saya, sampai berapa kali saya harus memaafkan dia? Apakah cukup 7 kali? Jawab Yesus, bukan 7 kali. Bukan juga 70 kali. Kalau di terjemahan baru 70 kali 7 ya. Tapi di TSI dikatakan bukan 7 kali dan bukan 70 kali. Melainkan kamu harus selalu memaafkan tanpa menghitung-hitungnya. Berarti kalau saudara mengasihi Tuhan dengan bukti saudara mengasihi dan menerima sesama, dikatakan saudara harus memberikan sesuatu, yaitu pengampunan, pemberian maaf. Bahkan ada lagi di ayat yang lain, memberikan berkat, mendoakan dia, memberkati dia tanpa menghitung-hitung berapa kali. Wow, bisa nggak ya? Ya, kalau saudara katanya mengasihi Tuhan, seharusnya nggak ada yang sulit. Apalagi kalau saudara menyadari bahwa saudara dikasihi Tuhan, diterima Tuhan,
dipercaya Tuhan hal-hal yang dahsyat tadi, sampai saudara yang dalam contoh saya bisa mengumpulkan kekayaan dengan kemampuan yang Dia berikan, saudara itu diterima dengan apa adanya loh. Dengan segala kekurangan, kelemahan, keburukan, ya kan, dosa-dosa yang ada pada kita. Tuhan gak pernah menghitung-hitung. Tuhan gak pernah berhitung. Begitu saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, langsung pada hari itu juga berapa ribu atau berapa juta kesalahan yang pernah saudara lakukan, berapa ratus pikiran-pikiran jahat yang pernah saudara rancangkan, berapa ribu, ya kan, perkataan-perkataan jahat yang pernah saudara ucapkan, hari itu juga seperti dihapuskan. Seperti walaupun merah seperti kirmisi, kata Alkitab, saudara dihapuskan semua itu jadi putih seperti salju. Jadi kita pun penuh dengan kekurangan, kelemahan, dan seringkali jatuh bangun, seringkali mengecewakan ya sesama, Tuhan, sahabat, orang-orang dekat kita, seringkali. Tapi Tuhan gak pernah menghitung-hitung, saudara. Saudara tetap aja diberikan kemampuan, diberikan bakat-bakat, diberikan talenta, betul kan? Diberikan kesempatan. Hari ini diberikan juga kesehatan bahkan. Kalau kita hitung semua itu, waduh, masa sih cuman baru ada saudara kita, teman kita satu komsel, saudara kita seiman, cuman nyinggung kita dikit aja kita gak bisa ngampuni. Nah, menurut saya, jadi betul sekali. Tuhan Yesus katakan, jangan menghitung-hitung. Nah, terakhir saya mau kasih tahu, sebenarnya ada sesuatu yang hebat di dalam pesan ini. Kenapa Tuhan Yesus katakan jangan menghitung-hitung kesalahan orang terhadap diri kita? Kita menghitung karena kita berpikir konsep kita begini, saudara. Kalau si A berbuat salah pada kita, terus kita memaafkan, besok bikin salah lagi, kita memaafkan lagi, bulan depan bikin salah lagi, kita memaafkan lagi, seolah-olah kita memberikan banyak keuntungan buat dia. Betul kan? Seolah-olah kita ngobrol kebaikan buat dia. Tapi itu konsep kita. Nah, konsep Tuhan Yesus terbalik. Waktu kita memberikan pengampunan, waktu kita melepaskan memaafkan orang lain, melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita, itu yang diuntungkan justru kita sebenarnya. Makanya Tuhan Yesus ngomong gak ada batasnya. Sampai berapa ribu kali pun jangan dihitung. Karena apa? Semakin banyak kita ngampuni, semakin banyak kita maafkan, semakin banyak kita diuntungkan. Loh, kok bisa, Pak? Yes. Bukankah segala sakit penyakit itu datangnya dari akibat daripada kita stres? Betul kan? Bukankah stres itu akibat daripada kita sakit hati? Bukankah sakit hati itu akibat daripada kita tidak pernah bisa memaafkan atau mengampuni atau menerima orang lain apa adanya? Bukankah stres itu karena datangnya daripada karena kita terlalu banyak menuntut orang lain? Tapi kalau kita menilai, kita menganggap bahwa orang lain itu juga seperti kita, nggak sempurna memang, banyak kelemahan, banyak kesalahan, kita akhirnya tidak menuntut lagi, kita bisa menerima apa adanya. Nah, kalau orang lain itu sampai berbuat salah, dengan gampang kita bisa maafkan dan mengampuni sampai tidak menghitung-hitung berapa kali. Bukankah saudara yang diuntungkan akan terbebas dari segala macam yang namanya sakit penyakit akibat daripada stres tersebut? Maka itu konsepnya. Justru waktu kita mengasihi Tuhan dengan wujud mengasihi sesama, waktu itu kita praktekkan, malah sebenarnya yang banyak diuntungkan kita sendiri. Waduh, Tuhan itu memang luar biasa ternyata ya. Dia bikin hukum yang seolah-olah seperti membuat kita itu sulit, tapi justru padahal membuat kita mendapatkan banyak keuntungan di balik semua itu. Itulah Tuhan, saudara. Ya, jadi renungkan dua hal ini. Jadi yang pertama jelas, segala sesuatu yang ada di bumi ini, apapun yang bisa saudara sebut, mau itu kekayaan, mau itu karir, mau itu keluargamu,
mau itu pelayananmu, mau itu apa saja yang bisa engkau sebut, semua itu jangan pernah mengikat dirimu. Karena semua itu cuma sarana untuk engkau bisa ketemu dengan kasihnya Tuhan, merasakan dengan kasihnya Tuhan, dan akhirnya engkau bisa mengasihi dia balik. Waktu kita ngambil keputusan untuk mengasihi Tuhan balik, karena Tuhan gak butuh apa-apa dari kita, dia alihkan kepada sesama. Dia minta untuk kita mengasihi sesama kita. Sederhana kan? Tapi waktu engkau praktekkan ini semua, saya percaya wujud daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang kita sembah akan semakin nyata, semakin nampak dalam kehidupanmu. Dan tanpa engkau sadari, akan banyak orang tertarik dan akan berjumpa dengan Tuhan yang kita sembah. Dan lewat semua itu, biarlah cuma nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Amin. Tuhan memberkati saudara. Amin. Sebelum saya tutup pastoral message bulan ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Taruh tangan kanan saudara di dada atau buka tangan saudara dan pandang ke atas dan kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, hamba mengucap syukur kalau sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan dalam keadaan baik, sehat, dan dalam keadaan yang tidak kekurangan apa-apa, masih bisa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih buat kesempatan yang baik hari ini. Dan hamba berdoa biarlah setiap benih daripada firman-Mu boleh tertanam dan bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga lewat kehidupan mereka semua, nama-Mu semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu semua yang mendengarkan message dari bulan ini, dan berikan kemampuan, kekuatan untuk mereka bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.